Assalamualaikum, nama saya Mubasirin, NIM 6213111008, kelas PJKR 1C. Mata kuliah Anatomi Manusia dengan judul Miologi. Miologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan tentang otot yang dapat diartikan adalah sebagai berikut. Mio adalah muscle atau otot, sedangkan logi adalah ilmu pengetahuan jaringan otot terdiri dari sel-sel yang bentuknya panjang dan ramping. Terdapat 3 jenis otot yang ada di dalam tubuh manusia, yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Karakteristik otot manusia sebagai berikut. Kontrabilitas artinya kemampuan otot dalam berkontraksi atau memendek. Ekstensibilitas artinya kemampuan otot dalam berelaksasi atau memanjang. Elastisitas artinya kemampuan otot untuk kembali ke bentuk semula setelah berkontraksi dan berelaksasi. Otot rangka umumnya menempel ke tulang karena otot rangka dapat dikendalikan dengan pilihan. Dia juga disebut otot volunteer. Sel-sel otot rangka panjang berbentuk seperti silinder atau tabung dan terdiri dari protein-protein yang diatur untuk membuat otot tanpa memiliki lurik. Otot rangka menghasilkan gerakan, mempertahankan posisi tubuh, dan menstabilisasi sendi. Mereka juga menghasilkan panas yang cukup dan oleh karena itu membantu mempertahankan suhu tubuh. Struktur otot rangka. Struktur otot rangka terbagi atas 5 bagian, diantaranya yaitu tendon, otot, motor and plates, serat otot lanjutan. 1. Tendon. Hampir semua otot rangka menempel pada tulang. Tendon, jaringan ikat fibrosa atau tidak elastis yang tebal dan berwarna putih yang menghubungkan otot rangka dengan tulang. 2. Otot. Serat otot rangka merupakan kumpulan fasciculus atau sel otot berbentuk silindris yang diikat oleh jaringan ikat. Seluruh serat otot dihimpun menjadi satu oleh jaringan ikat yang disebut epimysium atau fascia. 3. Motor and plates merupakan tempat inervasi ujung-ujung saraf pada otot. 4. Serat otot. Unit struktural jaringan otot ialah serat otot. Serat otot rangka berdiameter 0,01 sampai 0,1 mm dengan panjang 1 sampai 40 mm. Besar dan jumlah jaringan, terutama jaringan elastis, akan meningkat sejalan dengan penambahan usia. Setiap satu serat saraf dilapisi oleh jaringan elastis tipis yang disebut sarkolemma. Protoplasma serat otot yang berisi materi semi-cair disebut sarkoplasma. Di dalam matriks serat otot terbenam unit fungsional otot berdiameter 0,001 mm yang disebut myofibril. 5. Serat otot atau lanjutan. Di bawah mikroskop, myofibril akan tampak seperti pita gelap dan terang yang bersilangan. Pita gelap dibentuk oleh miosin dan pita terang dibentuk oleh aktin, troponium, dan tropomyosin. 5. Retikulum sarkoplasma. Jejaring kantum dan tubulus yang terorganisir pada jaringan otot disebut dengan retikulum sarkoplasma. Organel ini mirip dengan retikulum endoplasma di sel lain. Retikulum sarkoplasma merupakan tempat penyimpanan ion Ca2+.
Ciri-ciri otot rangka atau lurik: bentuk sel silindris, relatif panjang, berintik banyak, terletak di tepi sel. Miofibril berwarna gelap dan terang. Bekerja di bawah kehendak, dipengaruhi saraf pusat atau otot sadar. Reaksi terhadap rangsangan cepat dan mudah lelah. Miofibril merupakan baris panjang pengulangan sarkomer. Sarkomer adalah unit dasar kontraksi. Otot polos, otot yang ditemukan dalam organ pencernaan dan pembuluh darah, bekerja dengan pengaturan dari sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel otot yang terbentuk dari gelendong dengan kedua ujung meruncing, serta mempunyai satu inti tunggal. Jaringan otot polos mempunyai serabut-serabut atau fibril yang homogen sehingga bisa diamati di bawah mikroskop, tampak polos atau tidak bergaris-garis. Otot polos berkontraksi secara refleks dan di bawah pengaruh saraf otonom. Bila otot polos dirangsang, reaksinya lambat. Otot polos terdapat pada saluran pencernaan, dinding pembuluh darah, saluran pernapasan. Ciri-ciri otot polos: bentuk sel memanjang dengan ujung meruncing, berintik satu di tengah. Miofibril tidak berwarna polos, merupakan otot tak sadar, dipengaruhi saraf otonom. Reaksi terhadap rangsangan lambat, tidak memiliki sarkomer. Kontraksi lambat, bertahan, jarang pegal. Ada dua jenis otot polos berdasarkan cara serabut saraf. Otot distimulasi untuk berkontraksi, yaitu 1. Otot polos unit tunggal atau visceral. Otot ini tidak memerlukan stimulus saraf eksternal untuk melakukan kontraksi. Contoh otot ini terdapat pada lapisan dinding organ berongga atau viscera. 2. Otot polos unit ganda. Otot ini memerlukan stimulus saraf eksternal untuk melakukan kontraksi. Contoh otot ini terdapat pada otot mata yang memfokuskan lensa dan menyesuaikan ukuran pupil. 3. Otot jantung. Otot jantung biasanya disebut juga miokardium. Mio artinya otot dan kardium artinya jantung. Jadi seperti namanya, otot ini merupakan otot yang terdapat di jantung. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa otot jantung merupakan gabungan dari otot polos dan otot rangka atau otot lurik. Bentuk dari otot jantung ini serupa dengan otot rangka atau berbentuk silinder panjang namun memiliki inti di tengah. Tapi sifatnya serupa dengan otot polos atau bekerja secara involunter. Otot ini bekerja secara terus-menerus tanpa lelah dan tidak pernah beristirahat. Kerjanya tidak diatur oleh sistem pernapasan, oleh sistem persarapan, namun suatu sistem pengatur aliran listrik jantunglah yang membuat otot ini bekerja tanpa henti. Disebut juga miokardium. Ciri-ciri otot jantung ialah bentuk sel silindris, relatif panjang, susunan seperti otot lurik, berintik 1-2 di tengah sel, bekerja tidak di bawah kehendak atau tidak sadar, dipengaruhi saraf otonom. Kontraksi secara otomatis, teratur, tidak pernah lelah. Reaksi terhadap rangsangan lambat, selnya bercabang. Terminologi otot pembentuk tubuh manusia. Terminologi dalam bahasa Latin terminus atau peristilahan adalah ilmu tentang istilah dan penggunaannya. Menurut letaknya, otot tubuh dibagi dalam beberapa golongan sebagai berikut. 1. Otot bagian kepala. 2. Otot bagian leher.
3. Otot bagian perut. 4. Otot bagian anggota gerak atas. 5. Otot bagian anggota gerak bawah. Fungsi otot. Otot dapat berkontraksi bila ada rangsangan yang berangkai. Bila rangsangan diberikan pada otot satu berkontraksi, maka kontraksi otot akan bertambah besar. Keadaan ini disebut sumasi. Bila rangsangan diberikan terus-menerus, maka kontraksi mendatar. Otot dikatakan berfungsi bila otot tersebut menjadi pendek dan diameternya membesar. A. Otot fleksor untuk membengkokkan bagian tubuh. B. Otot ekstensor untuk merentangkan atau meluruskan. C. Otot rotator untuk memutar bagian tubuh. D. Otot aduktor untuk mendekatkan anggota badan ke sumbu badan. E. Otot depresor untuk menurunkan anggota badan. F. Otot dilatator untuk melebarkan. G. Otot kontriktor untuk menyempitkan anggota badan. H. Otot sinergis. Otot ini bekerjanya bersama-sama untuk satu arah yang sama. I. Otot antagonis. Otot ini bekerjanya berlawanan arah. J. Otot levator untuk menaikkan anggota badan. K. Otot supinasi untuk memutar telapak tangan dan menerima. I. Otot pronasi untuk memutar telapak tangan tertelungkup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.